Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, makasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di Zoom saya yang pada malam hari ini. Langsung saja, perkenalkan nama saya Putri Wahyuni dengan NPM 2162201053, program studi akuntansi, dosen pengampu Dr. Yusmaniati, Magister Manajemen. Di sini proposal saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas atau ROA, Likuiditas, Kebijakan Dividen, dan Corporate Social Responsibility atau CSR terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021. Di sini ada bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Perusahaan perbankan sebagai elemen kunci dalam struktur ekonomi suatu negara memiliki peran yang signifikan dalam pertumbuhan dan stabilitas perekonomian. Di Indonesia, sektor perbankan telah menjadi tulang punggung bagi aktivitas ekonomi dengan keberadaannya yang tidak hanya memfasilitasi aliran modal tetapi juga mempengaruhi stabilitas pasar keuangan secara keseluruhan. Pada periode 2019 sampai 2021, banyak perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia atau BEI menghadapi berbagai tantangan termasuk pengaruh dari kondisi ekonomi global dan lokal. Perubahan regulasi di sektor keuangan serta dinamika pasar yang kompleks, studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap nilai perusahaan perbankan di tengah-tengah perubahan ini. Fenomena dari naik turunnya nilai perusahaan yang terjadi pada bank menjadi pembahasan yang sangat menarik. Naik turunnya nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Eksternal atau pemicu berasal dari luar perusahaan dan pengaruhnya tidak dapat dicegah oleh perbankan. Faktor eksternal misalnya persaingan pasar perdagangan internasional yang ketat, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan tindakan pemerintah yang berdampak pada industri perbankan. Berbeda dengan faktor internal yang pemicunya berasal dari faktor internal perusahaan itu sendiri, dampak faktor internal dapat segera dicegah jika berdampak negatif terhadap perusahaan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka diidentifikasi masalah dijadikan bahan penelitian ini, yaitu hanya akan meneliti tentang pengaruh profitabilitas, ROA, likuiditas, kebijakan dividen, dan CSR terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2020. Selanjutnya, di sini ada batasan masalah. Berdasarkan dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi dengan pengaruh profitabilitas atau ROA, likuiditas, kebijakan dividen, dan Corporate Social Responsibility CSR terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2021. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada apakah profitabilitas atau ROA berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang tiga, apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang terakhir, apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh profitabilitas atau ROA terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentan waktu 2019 sampai 2021. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu 2019 sampai 2021. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu 2019 sampai 2021. Yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility atau CSR terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu 2019 sampai 2021. Selanjutnya, di sini ada manfaat penelitian.
Di sini ada dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat bagi akademis, penelitian ini mampu menambah wawasan dan pemahaman baru tentang hubungan antara profitabilitas, likuiditas, kebijakan dividen, dan CCR terhadap nilai perusahaan di sektor perbankan. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat bagi perusahaan, penelitian ini dapat membantu perusahaan perbankan dalam merancang dan mengoptimalkan strategi bisnis mereka dengan memahami hubungan antara profitabilitas, likuiditas, kebijakan dividen, dan CCR terhadap nilai perusahaan di sektor perbankan. Yang terakhir, manfaat bagi peneliti selanjutnya, yaitu diharapkan dapat menambah sumber referensi penelitian selanjutnya. Selanjutnya, ada bab 2, di sini ada tinjauan pustaka, kajian teori. Di sini saya mengambil 3 teori, yaitu teori stakeholder, teori agensi, dan teori legitimasi. Selanjutnya, di sini ada penelitian terdahulu. Di PPT saya mencantumkan 3 penelitian terdahulu, yaitu peneliti 1 Christine dan Fadrul 2020, peneliti kedua Widya 2015, peneliti ketiga Tri Purwani 2018. Selanjutnya, di sini ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi masalah riset. Secara teoritis, kerangka konseptual akan menjelaskan hubungan antara variabel independen, yaitu profitabilitas, likuiditas, kebijakan dividen, dan CCR terhadap variabel dependen, yaitu nilai perusahaan. Selanjutnya, di sini ada kerangka berpikirnya. X1 profitabilitas atau ROA, likuiditas sebagai X2, kebijakan dividen sebagai X3, CCR sebagai X4, dan nilai perusahaan sebagai Y, variabel dependen. Selanjutnya, nah di sini ada hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran di atas dapat diperoleh hipotesis berikut. Hipotesis pertama, yaitu profitabilitas itu berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua, likuiditas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ketiga, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis keempat, CCR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, di sini ada bab 3, yaitu metode penelitian. Objek dan penelitian. Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 sampai 2021. Penelitian ini mengambil data laporan keuangan pada situs web resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.id.com.id. Yang kedua yaitu jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang telah diolah dan disajikan melalui berbagai media seperti buku, jurnal, dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya, metode pengambilan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Data yang dari penelitian ini didapat melalui situs resmi dari Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria atau parameter, yaitu perusahaan sektor perbankan yang terdaftar yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode penelitian tahun 2019 sampai 2021. Di sini ada populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan objek yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Populasi akan diamati dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2021 dengan jumlah populasi sebanyak 32 perusahaan. Pemilihan sampel yang akan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel yang didasarkan pada suatu kriteria tertentu. Kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 2 di slide berikutnya. Nah, ini ada kriteria pengambilan sampel. Yang pertama itu perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 sampai 2021, yaitu 32 perusahaan. Yang kedua, perusahaan perbankan yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap dan dalam bentuk rupiah selama periode 2019 sampai 2021, yaitu 32 perusahaan.
Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode 2019 sampai 2021 yaitu 27 perusahaan. Perusahaan yang mempunyai data yang lengkap yaitu 28 perusahaan. Total pengamatan 3 tahun. Total sampul perusahaan periode 2019 sampai 2021 yaitu 28 perusahaan dikali 3 tahun total pengamatan yaitu 84 sampel yang saya ambil. Selanjutnya, di sini ada metode analisis data. Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah model analisis regresi berganda dengan bantuan software statistik Product and Solution Service atau SPSS versi 20. Regresi linear berganda digunakan jika terdapat 2 atau lebih variabel independen dan 1 variabel dependen. Uji analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, kebijakan dividen, dan CCR sebagai variabel dependen terhadap nilai perusahaan sebagai variabel dependen yang terdapat dalam penelitian. Di sini ada uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterokedasitas. Yang ketiga yaitu uji hipotesis. Di sini terdapat 3 uji statistik, T, uji F, dan koefisien determinasi atau R2. Baiklah teman-teman, itu saja presentasi proposal saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.